Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate kondisi terkini proyek 942 yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta ya, yang digadang-gadang insya Allah menjadi salah satu solusi penanganan banjir di Jakarta. Dan proyek 942 itu adalah 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Dan teman-teman, proyek 942 ini sebenarnya dia perinduk proyek ya teman-teman. Karena tidak mungkin penanganan banjir di Jakarta yang memiliki 5 wilayah ya, timur, barat, utara, selatan, dan pusat itu hanya menggunakan 942. Tapi ini perinduk proyek teman-teman. Misalnya di sisi utara Jakarta ini, khususnya di daerah Kelapa Gading, induk proyeknya itu ada di polder Pulau Mas. Nanti turunannya itu adalah polder Arta Gading, polder Kampung Betik, dan polder Kampung Ambon. Dan proyek ini sudah berjalan dari tahun 2021, tepatnya di bulan November ya, serentak. Dan untuk polder Arta Gading ini sudah bisa dibilang selesai teman-teman, karena sudah tidak ada lagi alat berat, tinggal pengecetan, itu pun hanya perintilan-perintilannya aja. Jadi ini sudah selesai 100%. Dan inilah sistem kerja dari screening bar. Jadi dia mengangkat sampah masyarakat yang membuang di sungai ya, diangkat secara conveyor belt, terus dia akan jatuh. Nah, ini nama screening bar, terus jatuh di conveyor belt. Yes, dia jatuh di conveyor belt, terus dia akan naik ke atas. Nah, seperti ini contohnya, dia akan jatuh set. Ini sudah dari tadi kayaknya nih. Jatuh, naik, dan terangkatlah, terbuangnya di tempat ini teman-teman. Dan ada yang secara manual juga ya dari teman-teman kebersihan. Dan kalau ini teman-teman, ini sampahnya ini, yang ini itu dari sana teman-teman. Aduh, sampah yang dari sana itu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit sistem kerja dari polder ini ya. Jadi yang kalian harus tahu, polder itu fungsinya adalah menahan dan memindahkan teman-teman. Jadi persoalan saudara-saudara kita di pesisir utara Jakarta ya, khususnya di utara dan barat ya, karena berdekatan dengan laut, itu permasalahan mereka itu adalah banjir rob teman-teman. Sehingga ketika ada banjir rob dan banjir kiriman, itu mereka akan sangat rentan terjadi banjir. Makanya dibuatkanlah polder untuk menahan banjir rob tersebut teman-teman. Jadi ketika ada banjir rob itu, maka pintu ini akan ditutup dan rumah pompa lah yang akan bermain teman-teman. Dan 2 pompa ini, maksudnya 3 di sini kayaknya ya. Ya, ada 3 lubang. Ada 3 lubang. Disinilah yang akan berfungsi memompa aliran air yang tertahan dan memindahkannya ke jalur utama, yaitu di Kali Sunter teman-teman. Seperti itu fungsinya. Dan saat ini sedang tidak ada banjir rob ya, sehingga normal drenasenya lah yang akan difungsikan teman-teman. Kalau kalian lihat ya, ini dia keluar secara otomatis ya. Dan ini lagi banyak sampah ya, karena ya masih ada sebagian warga plus 62 ya
yang menjadikan sungai itu sebagai TPA mereka, tempat pembuangan akhir sampah mereka. Karena saya juga pernah OTT warga di bantaran Kali Ciliwung, dia membuang sampah sekarung, termasuk warga, ada warga juga yang membuang sampah sekarung juga di Cibinong sana di Bogor ya. Saya nggak tahu bagaimana pola pikir mereka itu ya. Mungkin mereka berpikir dengan membuang sampah ke sungai, permasalahan mereka selesai. Iya pada saat itu, tapi itu akan menjadikan sedimentasi. Dan ketika ada hujan lebat dan banjir kiriman, pada ngomel semua kalau banjir. Padahal mereka sendiri yang buat kesalahan. Oke, dan yes, ini tadi yang saya sampaikan ada 3 lubang ya. Setahu saya ini 2.500, ini 2.500, kali ini 1.000. Dan ketiga pompa ini teman-teman, dia fungsinya berbeda-beda. Ketika ada banjirop ya, itu ditutup, maka ketiga pompa ini akan berfungsi. Tetapi ketika ditahan aliran air dari kali apa saya lupa namanya di sini. Pak, ini kali apa Pak ya namanya di sini? Kali apa namanya? Ini yang ini Kali Sunter, kalau ini Kali Gendong. Kali Gendong, benar. Lupa saya. Sering ngelpok nggak lupa. Ya. Oke, ketika kali Gendongnya nggak terlalu banyak air yang ditahan, maka hanya satu pompa yang akan difungsikan teman-teman. Tapi kalau limpahannya semakin banyak, maka tergantung kondisionalnya ya. Kalau semakin banyak ya 2, kalau lebih banyak lagi ya 3, begitu. Dan ini ruangan sekadanya itu di belakang kalau nggak salah. Yes, di atas lagi dipel, nggak bisa masuk. Ini sih ruangan, di sini ruangan sekadanya. Itu sekada tulisannya, kelihatan nggak? Supervisor Control and Data Acquisition. Jadi dia kayak rumah panel lah yang menginput data-data debit air di Kali Gendong ini. Oke, apalagi ya saya mau jelasin. Kita naik ke atas kali ya. Jadi ini juga ada spot fotonya sebenarnya teman-teman. Ini yang tadi saya sampaikan hanya perintilan-perintilannya aja teman-teman, hanya dicat-cat sedikit-sedikit. Jatuhnya sih finishing sih, kayak gini-gini nih, ada sedikit-sedikit. Ntar di ini sedikit dicat. Oke, seperti inilah. Bagian atasnya keren sih menurutku ini. Ada spot-spot fotonya. Karena Indonesia tuh terkenal dengan perfotoannya juga ya, selfie-selfienya. Keren sih. Terus di sana juga, keren banget. Ada kayak jembatan Infinity ya, yang di Tebet Eco Park itu. Warnanya keren banget. Masya Allah. Terus yang ini teman-teman, yang bawah yang ini namanya ground anchor. Ground anchor itu dia berfungsi untuk menahan daya dorong dari sisi sebelahnya. Jadi ini dia kalau nggak salah ini dia 25 meter turun ke bawah, tapi dia menyamping 25 meter dan di dalamnya itu dicor juga. Terus dia paling dalamnya dia kebuka begini. Jadi dia itu yang ngunci di dalam. Jadi memang luar biasa ya. Ini proyeknya SDA DKI Jakarta. Semua lini diperhatikan teman-teman. Kenyamanan, nyaman menurutku ini. Ini nyaman banget. Ada tempat foto, cantik lah juga ini poldernya, nggak abal-abal. Terus keamanannya ya mengamankan warga di sekitar wilayah yang dibangunkan proyek tersebut. Jadi Masya Allah. Kolaborasi pemerintah kita ya dalam menyelamatkan warganya dan memberikan fasilitas yang nyaman dan aman, patut kita berikan reward teman-teman.
Sudah itu aja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman, jasa-jasa orang-orang terdahulu kita, karena adanya penanganan banjir ataupun proyek 942 ini pasti ada orang-orang terdahulu yang pernah mengabdi di negeri ini atas kebijakannya, sehingga pembangunan saat ini pun ada teman-teman. Dan kita dukung terus pemerintah kita ya. Dan saat ini kepemimpinan dari Pak Anies berpindah ke Pak Heru ya, Pak PJ Heru. Kita dukung Pak Heru teman-teman untuk menyelesaikan program-program yang sudah dicanangkan ataupun program-program yang Pak Heru sendiri buat ya, sehingga pembangunan di Jakarta ini ataupun yang sudah direncanakan bisa selesai dengan cepat, aman, dan berkualitas pastinya. Dan hindarkan ujaran kebencian, hindarkan maki-makian teman-teman, karena semua itu yang akan memecah belah bangsa ini. Berikanlah kritikan ataupun saran kalian ke pemerintah dengan cara yang baik, dengan cara beradab, agar lebih mudah diterima teman-teman. Karena kita pun kalau dinasihati dengan cara yang kasar, kadang nasihat tersebut sulit kita terima meskipun nasihat tersebut benar. Karena ya semua manusia itu mempunyai hati yang harus kita jaga teman-teman. Karena di atas ilmu itu ada namanya adab. Ilmu tanpa adab pasti beringas teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama saling menghormati sehingga pembangunan di Indonesia bisa lebih mudah. Dan itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri dari Polder Arta Gading, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.